Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah fa in ta'ammara 'alaikum 'abdu faman ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Darul Arqam rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat waktu luang dan nikmat kemerdekaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan tentunya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, marilah kita berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal saleh. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita umatnya yang tetap istiqamah berpegang teguh terhadap sunnahnya. Untuk yang ketiga kalinya selalu khotib pada kesempatan Jumat di siang hari ini, tidak lupa wasiatkan kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu bekal terbaik kita nanti ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan kepadanya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai anak cucu Adam, sesungguhnya sebaik-baik bekal nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu
kiai yang saat itu berperang melawan penjajah. Kita mengetahui seorang tokoh muslim, guru ngajinya Soekarno dan guru ngajinya Kartosuwiryo pada saat itu Haji Omar Said Kosok Praminoto. Beliau seorang ulama yang mengeluarkan semangat jihad terhadap santri-santrinya. Kita kenal juga Bung Tomo dengan teriakan takbirnya pada saat perang di 10 November di Surabaya. Dan dia menang melawan tentara Inggris pada saat itu. Dan kita juga mengenal bagaimana Pangeran Diponegoro, seorang raja yang bersurban, telah mengalahkan pasukan Belanda pada saat perang di Gua Selarom dibantu Yogyakarta. Bahkan kita mengenal seorang jenderal pertama, Jenderal Sudirman, seorang santri alumni Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus ustadz yang mengajar di Madrasah Muallimin tersebut. Beliau dengan taktik perang gerilyanya masuk ke hutan menyerang Belanda. Bahkan di Makassar juga kita mengetahui ada Sultan Hasanuddin, ada Kang Abu Zakar. Bahkan di Gorontalo sendiri kita mengenal dengan tokoh Islam Nani Wartabone. Sayangnya masih ada tokoh Islam yang sampai sekarang ini identitas aslinya belum juga diluruskan oleh pemerintah kita. Siapa dia? Itulah yang kita kenal dengan Kapitan Patipura. Di buku sejarah ditulis namanya adalah Thomas Matulesi. Timbul di benak kita ketika kita mendengar nama Thomas Matulesi. Siapa dia? Tentu dia beragama Kristen. Tidak mungkin orang Islam bernama Thomas. Setelah ditelusuri ternyata nama aslinya adalah Ahmad Lusi, mengikuti nama Nabi Muhammad SAW. Min ba'di ismuhu Ahmad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya teks proklamasi ketika dibacakan oleh Soekarno bersama Hatta pun di rumah seorang muslim, Faraj bin Marta. Sayangnya di buku sejarah saat ini cuma ditulis nama jalannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 65 Jakarta Pusat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dan tidak bisa dipungkiri semua yang kita dapat sampai saat ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia itu di hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat pada saat itu. Di mana Rasulullah SAW menyatakan hari yang paling bagus dari semua hari yang ada adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, tuannya para hari-hari yang ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan Republik Indonesia di sebuah bulan yang paling berkah daripada bulan yang ada, Sayyidus Suhur, yaitu bulan suci Ramadan. Tanpa kita sadari ternyata Soekarno dan Hatta pada saat mereka membacakan teks proklamasi mereka dalam keadaan berpuasa pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bercerita mengenai bulan Ramadan, tentu kita akan mengenang bahwasanya momentum sejarah Indonesia itu tercatat di bulan Ramadan, karena disitulah kita menyatakan diri kita telah merdeka. Dan tahukah kita sejarah Islam? Islam juga pernah mengukir sejarahnya yang paling gemilang pada saat di
semuanya ini seperti mengancam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah manusia. Ketika dalam keadaan terbesar dia mengatakan, "Ya Allah, in tuhlik hadhihi isabah lan tu'bad fil ardi abadan." Ya Allah, sekiranya Engkau kalahkan kelompok yang kecil ini, 314 orang Engkau kalahkan dengan 1000 orang, lan tu'bad fil ardi abadan. Lan wal tauqid. Yang artinya tidak akan pernah lagi Engkau disembah di muka bumi ini. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan para bantuannya berupa malaikat untuk menghancurkan orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka begitulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak. Tentu semua itu berkat izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan ternyata di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah juga pernah mengisahkan tentang sebuah negeri yang di negeri itu terjajah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merdekakan negeri tersebut dari penjajahan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mempelajari sejarah Islam itu mempunyai makna bahwasanya kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Perintah dari Allah kepada kita, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan lupa untuk melihat masa lalu yang telah engkau kerjakan untuk bisa sukses di masa depan. Itu perintah Allah. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat yang mana surat ini sering kita bacakan di hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan di dalam ayat-ayat terakhirnya kisah tentang seorang proklamator kemerdekaan pada saat itu yang bernama Zulkarnain. Siapa lawannya? Penjajah yang bernama Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana ketika Zulkarnain memasuki sebuah wilayah yang berada di belakang dari dua gunung. Semua warga di wilayah tersebut mengatakan, "Ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh." Wahai Zulkarnain, kami ini telah dijajah oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tolong merdekakan kami. Maka pada saat itu mereka berikan tawaran kepada Zulkarnain, "Fahal naj'alu laka haraja?" Maukah engkau kami berikan harta kami kepadamu, tapi dengan syarat Zulkarnain, "An taj'ala bainana wa bainakum sadda." Hendaklah engkau merdekakan kami, berilah batas antara kami dan Ya'juj dan Ma'juj agar mereka tidak lagi menjajah kami. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Setelah mendengar tawaran tersebut yang dikatakan oleh Zulkarnain kepada penduduk negeri tadi, "Ma'amkanni fi rabbi khair." Ketahuilah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku itu lebih baik daripada tawaran harta kalian kepadaku. Tapi tenang saja, saya akan membantu kalian untuk merdeka dari tindasan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi ingat, proyek kemerdekaan ini bukan proyek sepihak. Proyek kemerdekaan ini bukan proyek saya sendiri, tetapi proyek kemerdekaan ini adalah proyek kita semua. Kalian setuju untuk membantu bersamaku? Semua setuju. Maka pada saat itu, instruksi pertama Zulkarnain kepada para bangsanya pada saat itu dia mengatakan, "Atuni zubarul hadid." Berikan aku potongan-potongan besi. Kemudian mereka mulai mencari besi. Mereka mulai memotong besi. Kemudian mereka juga sudah mulai merangkai besi. Mereka bertanya, "Wahai Zulkarnain, untuk apa besi ini?" "Hatta idza stawa baina sulafaini." Kalian rangkai besi itu sampai setinggi dua gunung yang ada pada saat itu. Bayangkan besi dirangkai setinggi gunung. Tentu itu membutuhkan kerja keras orang yang sangat banyak. Maka ketika besi itu sudah dirangkai setinggi gunung, perintah dari Zulkarnain adalah, "Unfuhu," bakarlah besi tadi. Mulailah ada orang juga yang mencari kayu bakar untuk membakar besi tadi. Sehingga ketika besi sudah mulai terbakar, perintah dari Zulkarnain kepada umatnya pada saat itu, "Atuni ufrik alaihi kitro." Nah sekarang kalian ambil tembaga, kalian ambil timah, logam, silahkan kalian tuangkan ke besi yang sedang menyala, sehingga mereka nanti akan menyatu menjadi dinding yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Proyek kemerdekaan yang digagas oleh Zulkarnain pada saat itu tentunya membutuhkan bala bantuan dari orang banyak. Ada yang mulai mencari besinya, ada yang mulai mencari memotong besinya, ada yang mulai menancapkan rangkai besinya sampai setinggi gunung, ada yang mulai mencari kayu bakar, ada yang mulai menuangkan tembaga kepada api yang sedang menyala tadi. Sehingga ketika Ya'juj dan
tidak bisa memanjat dinding tadi dan Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa berbagi dinding tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Apa yang terjadi setelah itu? Maka pada saat itu semua warga di negara tadi semua bangga dan selalu memuji Zulkarnain. Mereka mengatakan, Zulkarnain hidup, hidup Zulkarnain, merdeka Zulkarnain. Mereka semua memuji tokoh kemerdekaan Zulkarnain tadi. Tetapi Zulkarnain adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dilontarkan Zulkarnain kepada umatnya pada saat itu, saat dia bisa meraih kemerdekaan adalah hadza min fadli rabbi. Ketahuilah, kemerdekaan yang kita peroleh pada saat itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang disadari oleh tokoh-tokoh kemerdekaan kita dulu, bahwasanya kemerdekaan kita ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang harus kita pelajari bersama adalah apa yang akan kita lakukan setelah kita merdeka ini. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita kerjakan sebagai bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan yang telah kita raih ini. Yang pertama adalah berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrubu ila Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan semua amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang kita sudah mudah beribadah. Dulu zaman penjajahan mau beribadah saja sudah sulit. Kita ditindas, kita disiksa. Sekarang kita sudah lumayan bebas. Maka jadikanlah bentuk syukur kita ini kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah marilah sama-sama kita menuntut ilmu. Kita harus memasukkan semua ilmu itu di dalam benak kita. Kita harus bisa menguasai ilmu. Setidaknya ada spesifikasi ilmu tertentu yang kita ketahui. Kalau kita paham di matematika, di fisika, kimia, biologi, silahkan tekuni hal tersebut sehingga kita pakai dalam bidang ilmu tersebut. Tetapi jangan lupa untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu Islam. Ketika kita mempunyai anak, mempunyai cucu, kita ingin didik dia bisa paham Islam, bisa paham juga ilmu-ilmu. Masukkan di sekolah-sekolah yang berkualitas. Banyak sekolah berkualitas di Gorontalo ini. Masukkan dia di Pondok Pesantren At-Tarbiyah Muhammadiyah. Biar saya dan teman-teman yang mendidik dia biar pintar ilmu agama dan pintar ilmu umum. Itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita membaca sejarah ma'asyiral muslimin, dulu Indonesia itu dijajah bukan karena niat VOC itu ingin menjadi Indonesia, awalnya tidak. Karena VOC itu kan sebuah pabrik perusahaan perdagangan. Dia datang awalnya ingin melakukan transaksi jual beli. Tapi sayangnya ketika mereka datang ke Indonesia, warga Indonesia mohon maaf tidak pintar. Dalam tanda kutip, ya bodoh kan seperti itu kan. Akhirnya mau dan gak mau langsung dijajah saja daripada melakukan transaksi jual beli. Kan seperti itu yang terjadi. Bahkan mohon maaf, dulu ketika ada alim ulama, tokoh Islam yang memahami Islam, tidak semua pemikirannya itu maju. Pemikirannya itu masih jumud, sempit. Ketika ada orang lain membuat sebuah amal usaha sekolah, yang sekolah itu fasilitasnya sama dengan sekolah Belanda, dikatakan bahwasanya sekolah itu sekolah kafir. Dan itu yang pernah dialami oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana kita telah membaca sejarahnya di dalam film Sang Pencerah, film terbitan Muhammadiyah. Setelah Sang Pencerah muncul lagi film Sang Kiai, sejarah NU berdiri. Muncul lagi film Sang Murabbi, sejarah PKS berdiri. Semua film ini menginspirasi. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bagaimana kiai-kiai dulu sebagian dari mereka masih cuma pemikiran mereka terhadap Islam itu sendiri. Ketika Ahmad Dahlan pulang dari Mekah, menuntut ilmu di Mekah, dia pulang ke Yogyakarta. Sesampainya di Yogyakarta dia lihat umat Islam Yogyakarta itu sangat ditindas oleh penjajah Belanda. Dia ditindas kenapa? Karena tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Dia hadirkan sebuah lembaga madrasah muallimin, madrasah Islamiyah. Setelah dia membuat madrasah Islamiyah, Ahmad Dahlan masih berpikir kita juga harus mempunyai fasilitas yang sama dengan sekolah Belanda. Kita hadirkan bangku dan meja pada saat itu. Kita hadirkan papan tulis, bahkan alat musik piano saja ada pada saat itu. Sehingga ketika madrasah Islamiyah ini didengar oleh kiai yang berasal dari Magelang, kiai itu datang ke Yogyakarta. Dia berharap kepada Ahmad Dahlan. Dia katakan, wahai Ahmad Dahlan, kamu telah mendirikan sekolah Islam ya? Iya benar, saya mendirikan sekolah Islam. Kiai itu mengatakan, ketahuilah ini bukan sekolah Islam, ini sekolah kafir. Loh, kok bisa kafir Kiai? Ini kan meja punya orang kafir, bangku punya orang kafir, papan tulis punya orang kafir. Bahkan jas yang kamu pakai itu Ahmad Dahlan itu kan jas seperti Belanda punya. Atas contoh Habib Qaumin fawa minhum, siapa menyerupai satu kaum pasti sama dengan kaum
Saat itu akhirnya dia langsung malu, pulang tanpa banyak basa-basi lagi melawan Abu Dahlan. Masyaallah muslimin jamaah rahimahullah. Itu yang kedua, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan agar kita tidak lagi dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketiga adalah kita harus kuat. Itu dia bagaimana Muhammad SAW Nabi kita memberikan motivasi kepada diri kita semua. Al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin itu yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka daripada itu dalam pelajaran siasat syariah politik Islam, ketika ada dua calon pemimpin, satu pemimpin itu tidak soleh tapi dia kuat, calon pemimpin yang kedua ini soleh tapi lemah, mau pilih mana? Maka para ulama mengatakan pilihlah mukmin yang tidak soleh tapi dia kuat ketimbang mukmin yang soleh tapi dia lemah. Mengapa demikian? Karena kalau dia mukmin yang tidak soleh itu hanya untuk dirinya sendiri dampaknya, tetapi kekuatan dia bisa bermanfaat bagi rakyat yang dia pimpin. Sementara kalau ada pemimpin yang dia itu soleh itu hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kalau kelemahan dia itu bisa berdampak negatif terhadap masyarakat yang dia pimpin. Yang masalahnya lagi sekarang ada pemimpin, kalau ada ya pemimpin yang tidak soleh, tidak kuat, tidak pintar lagi, itu musibah. Maka daripada itu Nabi mengatakan rijalul yaum subhanul yaum rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kita kuatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kuatkan ilmu di benak kita dan kita kuatkan visi kita, tentu itu akan menjadi Islam rahmatan lil alamin di kemudian harinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kedua ini, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mendoakan juga saudara-saudara kita di Palestina yang mana mereka sampai sekarang ini belum mendapatkan yang namanya kemerdekaan itu. Padahal dulu ketika kita memproklamirkan kemerdekaan kita, mereka adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin fi ayyi makanin kana. Allahumma ansurhum wasaddid aqdamahum wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.